Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Maaf ya sudah mengganggu waktunya istirahat. Di sini saya akan sedikit Terima kasih atas kerjasamanya, nggih. Di sini saya mau mendefinisikan tentang penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Berarti kalau positif ada negatif ya? Iya, betul Ibu. Nah, di sini tujuannya yaitu menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Selamat siang, masih semangat semuanya Bapak Ibu? Semangat! Semangat! Sudah makan siang nggih? Alhamdulillah. Biar lebih semangat kita es breaking dulu nggih. Oke, siap. Pokoknya gerak semua es breaking. Oke. Sampai berdiri apa duduk Bu? Duduk aja, tidak apa-apa. Ya. Tapi, yuk kita semua tangannya siap ya.
semakin bersemangat ya. Iya. Makan siang sudah, es krim sudah. Biar tambah semangat, biar tambah fokus. Ada snacknya. Yang belum itu snacknya. Es krim. Oh tadi sudah. Es tehnya ya. Nanti setelah itu. Oh, terima kasih. Aku mulu ya. Ya, sekarang coba disaksikan bersama. Ini ada video ya. Disaksikan bersama. Kan sambil itu. Keren. Pinter deh, ada pinter. Selamat pagi Pak Guru. Cuti, kenapa sih kamu nggak pernah sadar? Udah dari kelas 1 sampai kelas 6, dari Senin sampai Minggu, kamu masih aja telat sekolah. Tapi pulang sekolah selalu aja tepat waktu. Udah, ada Pak. Kamu yang nggak dalam bicara orang tua. Maafin aku Pak Guru. Aku tidak terima lagi apa-apa di rumah. Tapi rumah cuma ngeri. Kamu kemarin alasannya telat karena nonton lagu kuing. Sekarang telat karena ngecek rumah. Besok apa lagi? Maka sudah saya duga ada yang berkata demikian. Tapi kan kucingnya kangen sama dokter. Dengar ya Cuti, apapun alasan kamu, telat adalah sebuah kesalahan yang harus kamu perbaiki. Kamu gak bisa gini terus sampai kamu dewasa, apalagi sampai kamu menyimpan cucu. Coba deh kamu bayangkan kalau kamu nanti udah kerja, kamu akan dipecat kalau kamu sering telat. Ayolah kamu ke jalan yang benar Cuti, berubahlah mulai detik ini. Baiknya Pak Guru. Nah, sekarang kamu buat dulu dengan santun. Oh, cuek apa pinter. Buat anak tadi. Oh iya, sekarang kalian boleh pulang ya. Telat adalah sebuah kesalahan yang harus kamu perbaiki. Kamu gak bisa gini terus sampai kamu dewasa, apalagi sampai kamu menimbang cucu. Coba deh kamu bayangkan kalau kamu nanti bekerja, kamu akan dipecat kalau kamu sering telat. Ayolah kamu ke jalan yang benar, Cuti. Berubahlah mulai detik ini. Benar juga kata Pak Guru. Aku gak boleh sering-sering telat, apalagi sampai dewasa dan menimbang cucu. Karena cita-citaku mau jadi manusia sukses seperti abang. Oke, aku telah memutuskan. Pokoknya aku harus berubah. Gak akan telat lagi.
tepuk tangan dong buat videonya. Tadi Bapak Ibu guru sudah menonton ya, menyaksikan. Coba apa yang bisa disampaikan dari video tadi? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video tadi ya. Coba apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Bapak Ibu lihat dari video tadi yang disampaikan. Coba Bu Manti. Bu Roma, sampaikan ya Bu Roma tadi yang sudah dilihat videonya. Setelah Mama menyaksikan video tadi, itu ada penerapan pemahaman mengenai budaya positif dari yang siswa tiap hari telat, pulangnya cepet. Nah itu tadi ada penekanan dari Bapak Guru. Terus itu sampai diingat-ingat kalau dalam kita itu sabar ini ono waktu nih. Nah gitu. Kadang nek di itu ya itu sabar ada batasnya. Belalah itu tadi dipikir terus mengenai inti dari telat terlambat pulangnya cepet, terus pulangnya itu bisa sampai di rumah tapi dengan pikirannya tadi untuk sampai ke rumah ada tadi ada sebelum itu mencontoh tadi itu loh kan ada lubang. Berarti kalau kita ingin sukses, kita ingin belajar ke depannya itu harus melewati rintangan gitu. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bu Roma. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain pendapatnya dari video tadi, Bu Sri atau Pak Warna. Oh, Pak Warna Bapak Bapak satu ini paling buatan di antara kita. Baik, setelah menonton video itu sebetulnya kita belajar bahwa si anak ini adalah anak yang sukses. Saking suksesnya itu setiap hari selalu telat karena banyak sekali pekerjaan di rumah, dari mulai mengecat rumah sampai dengan mengawinkan kucingnya. Mengawinkan kucingnya dengan juga. Artinya anak ini sebetulnya anak yang memiliki permasalahan, beragam permasalahan setiap pagi, dan syukur alhamdulillah memiliki guru yang peduli. Nah, maka pelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan ini adalah memang kita sebagai seorang pendidik harus senantiasa peduli akan persoalan
meskipun persoalan itu tadi dianggap sepele, hanya mengawinkan kucing. Namun ternyata dari pesan yang disampaikan oleh guru itu menjadi sebuah motivasi dan afirmasi agar si anak ini merubah. Gitu. Dari tadi apa yang disampaikan bahwa kamu tidak boleh lagi untuk terlambat pulang, terlambat sekolah dan seterusnya. Nah, ini ternyata menjadi sebuah motivasi intrinsik pada diri seorang anak. Akhirnya dia membuat sebuah afirmasi, tidak boleh telat, akhirnya sampai telat pulang juga. Nah, ini sebuah pelajaran juga untuk kita semuanya. Demikian dari pemahaman saya. Monggo yang lain. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya juga sama tadi apa yang disampaikan oleh Bu Roma dan Pak Warno itu sudah cukup. Cuma anak itu bisa mengerti, bisa menyadari atas kesalahan yang diperbuatnya, dan dia sadar bahwa setiap hari kok terlambat, terus akhirnya dia merenung, kok saya kok terlambat. Ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Guru itu betul, tidak ada salahnya, terus dia mau berubah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan pendapatnya tentang mengasihkan itu tadi. Semuanya memang benar. Tadi kan terlambat ke sekolah. Gara-gara apa? Mainkan kucingnya sama berubah. Satu dia pedulinya sama hewan. Makanya dia rela untuk terlambat sekolah, kemudian mendapatkan bimbingan dari Pak Guru, dan akhirnya dia terbuka hatinya dan mempunyai prinsip, saya harus berubah, tidak boleh terlambat. Pengen seperti Abah tadi. Abah itu siapa? Bapaknya, ayahnya. Maka dari video ini kita tadi belajar tentang disiplin positif. Di sini disiplin positif yaitu memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepuasan. Kita cenderung menghubungkan sebuah disiplin dan ketidaknyamanan. Pertama pasti terasa dipaksa. Kita juga ya pertamanya seperti itu, kan merasa tidak nyaman. Kemudian sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku pada nilai-nilai keindahan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum ke murid, ini dari pendidiknya dulu, Bapak Ibu gurunya dulu memberikan contoh untuk disiplin. Kemudian maka barulah bisa menciptakan kedisiplinan murid. Ini baik universal.
dan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi murid itu melakukannya tidak memikirkan oh ini adalah perintah, mematuhi aturan, tapi kesadaran diri dari hati. Juga tidak ada ancaman, tidak memberikan hukuman. Nanti kalau saya terlambat saya dapat hukuman. Nah, tidak memberikan itu. Ini adalah memunculkan dari kesadaran diri sendiri. Lanjut. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa menerima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, dia bebas dan dia senang. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin itu karena ia takut dengan hukuman. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Seperti anak-anak kita, murid kita, dia tidak ingin terlambat sekolah karena tidak ingin dihukum. Padahal disiplin itu adalah tadi kesadaran dari diri sendiri. Kemudian ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kemewahan dirinya. Jadi sini tadi dia sadar, oh saya harus berangkat pagi. Ini berarti dia sadar dengan sepenuh hati. Ini merupakan motivasi intrinsik. Kemudian ada mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin itu karena ingin mendapat apa? Karena disiplin mendapatkan ketidakseimbangan, merupakan motivasi ekstrinsik. Karena dia ingin dipuji, misalkan berangkat pagi, wah anak itu rajin, muridnya rajin. Karena dia berangkat paginya ingin dipuji, karena ingin diberi penghargaan dia sama bapak ibu guru. Nah ini ya, mendapatkan imbalan. Iya. Biasanya seperti itu ya. Pertama seperti itu, tapi nanti lanjutannya harus dengan kesadaran diri. Lanjut ya.
konsep disiplin dengan identitas sebagai kegagalan, antara hukuman dan penghargaan. Di sini hukuman itu menyakitkan, iya, tidak nyaman, takut, memaksa, menyembunyikan masalah, menjadi rendah diri. Ini hukuman berarti tadi takut karena dihukum. Pasti kan dia kan sakit, kemudian merasa tidak nyaman karena tidak disiplin tadi, tidak berangkat pagi, kemudian memaksa. Tidak boleh dipaksakan, tapi harus sesuai dengan kesadaran diri, tumbuh dari dalam hati yang ikhlas, ya, tidak karena dipaksa, kemudian menyembunyikan masalah serta menjadi rendah diri. Pasti kalau dihukum ketahuan dengan temennya, dia dibully, malu, maka dia dari penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Dia berangkat pagi untuk mendapatkan penghargaan imbalan, merusak hubungan atau iri. Itu loh, berangkat pagi terus dapat hadiah, dapat penghargaan, dapat reward. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi tidak ada pikiran untuk maju. Semua hanya karena penghargaan dari dia. Menghukum dengan sistem peringkat. Nah ini masa ada kedatangan, ada peringkatnya. Nanti kan kasihan yang tadi datang. Karena pada saat yang datang awal itu dia hanya pengen untuk mendapatkan penghargaan peringkat pertama. Padahal kan tidak seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri. Berarti dia tidak menghargai dirinya, hanya untuk penghargaan saja. Kalau dia menghargai dirinya, otomatis dia tidak usah disuruh, sudah nawi ikhlas dari hati. Lanjut lagi ya, di sini pendekatan restitusi. Jika ada permasalahan murid atau terlambat tadi termasuk salah satunya, kemudian ada pembulian, kemudian ada lagi banyak masalah lagi di dalam anak-anak. Biasanya kan kesenggol sedikit langsung. Nah iya, ini caranya dengan pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka. Ciri-cirinya sendiri yaitu bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menawarkan
instruksi. Nah, lebih rinci detailnya ini menggunakan namanya segitiga restitusi dalam kita menghadapi permasalahan anak. Jangan sampai anak itu merasa tersudutkan, minder. Iya. Lah ini caranya ada 3 langkah. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Misalkan ada anak yang mengalami ada permasalahan tadi, contohnya terlambat sekolah, bisa kita panggil ke ruang tersendiri supaya tidak terdengar dengan yang lainnya, teman yang lainnya. Yuk nak, ikut Bu Guru, tadi terlambat ya, ikut Bu Guru sebentar ke ruang guru ya. Diajak ke ruangan sendiri supaya apa? Nanti tidak dibully sama temannya, tidak malu dengan temannya. Kemudian kita selain itu menanyakan kabar yang baik-baik supaya tidak merasa apa ya, kok kira aku berapa salah. Dan lanjut lagi ya. Yang pertama tadi sudah menstabilkan identitas, yang kedua audasi tindakan yang salah. Nah, Bapak Ibu guru di sini wajib menanyakan apa keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya. Nah, itu dipertajam, diingatkan lagi. Untuk terlambat sekolah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita, yang sudah disepakati bersama? Kita ingatkan lagi, ingatkan kembali, supaya anak itu ingat. Kemudian dari kodasi tindakan yang salah. Jika anak sudah tadi mengingatnya tentang keyakinan, tanyakan apakah hal tersebut itu sudah benar atau bagaimana tentang keyakinan yang sudah dibuat bersama di kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Tanyakan lagi. Pak, kata aku keliru mau Sebelumnya poin nomor 3 itu bukan menanyakan keyakinan, tapi menguatkan. Ya. Oh, seiki ya menanyakan. Menguatkan keyakinan. Berarti mau apa ya? Apa yang harus diperbaiki ya? Yang pertama mengingat keyakinan apa yang kira-kira dari keyakinan di pandang itu seharusnya bagaimana? Ini menjadi keyakinan seharusnya dikuatkan. Makanya dengan tugasnya yang diberikan menguatkan keyakinan hasil dari analisis anak. Menguatkan. Dan yang ketiga yaitu menguatkan keyakinan. Dari keyakinan yang sudah disepakati itu dikuatkan.
bagaimana cara untuk memperbaikinya? Salah satunya dengan meminta maaf, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Itu salah satunya. Bisa dengan meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Misalkan tadi kan terlambat masuk sekolah, misalkan tidak membawa topi pada saat upacara, bisa juga minta maaf, juga bisa mengambil langsung jika rumahnya dekat. Itu salah satunya. Next lagi. Nah, perbedaan contoh kasus keterlambatan murid tadi. Hukuman guru menghukum dengan bernyanyi. Nah, ini dihukum karena terlambat sekolah kamu harus nyanyi ini. Nah, itu hukuman. Murid membersihkan halaman sekolah, biasanya yang terlambat bersihkan sekolah, halaman sekolah, kemudian bersihkan ruang toilet, biasanya kan itu termasuk hukuman. Kemudian ada murid mengelilingi lapangan, disuruh lari mengelilingi berapa kali biasanya. Ada konsekuensi, guru tegas dan murid menghormati. Yang ketiga yaitu tadi dengan restitusi, meyakinkan murid dalam membantu penyelesaian masalah. Guru terbuka dan murid menghormati diri sendiri dan orang lain. Dan dengan penerapan tadi, Bapak Ibu guru menggunakan segitiga restitusi dalam permasalahan murid, maka guru bisa terbuka, murid juga bisa menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini posisi kontrolnya. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Yang pertama penghukum, ya. Kemudian maka guru kita itu bisa dimakan lagi manajer, ya, muridnya adalah karyawannya. Di kelasnya adalah sebuah perusahaan pabrik, ya. Nah, maka di sini ruang kelas tuh butuh penataan agar lebih nyaman, kondusif, aman, ya. Nah, tenang, ya. Maka untuk menciptakan ruangan yang sedemikian rupa itu kan membutuhkan manajer. Nah, manajernya tadi siapa? Guru. Nah, supaya kegiatan pembelajarannya bisa kondusif dan berjalan dengan lancar dan terarah, tidak asal-asalan. Jika kita bisa mengkondusifkan murid, maka otomatis pembelajarannya lancar dan terarah sesuai dengan tujuannya. Nah, tugas seorang utama manajer tadi yaitu menata, merapikan, mengelola sehingga para anggota tadi, muridnya itu merasa nyaman, merasa aman dan terlindung, ya, sehingga mereka mampu meraih, mencapai
cita-cita yang mereka harapkan. Untuk itu seorang guru harus mampu melihat kebutuhan yang diharapkan ada dalam penataan kelas tersebut. Kemudian agar kelas bisa berjalan baik, maka ada beberapa poin penting yang harus dilakukan guru sebagai manajer, yaitu menjadi manajer yang demokratis. Misalkan yaitu melakukan membuat perjanjian dan konsekuensi kepada murid. Yang kedua, menata ruang kelas, men-setting ruang kelas sedemikian rupa bagaimana anak itu murid bisa nyaman, aman, kelasnya bisa menarik anak untuk tetap belajar. Yang ketiga, menampilkan hasil kerja dan karya terbaik siswa. Pasti di setiap kelas ada portofolio. Nah, dari portofolio itu kita bisa menuangkan hasil kerja anak di dalam portofolio. Selain di dalam portofolio, kita bisa menampilkan karya-karya anak tadi. Di mana? Di mading kelas, majalah dinding kelas yang ada di kelasnya masing-masing dihias. Nah, itu nanti anak merasa dihargai, semangat, karyanya dipajang di dalam kelas. Yang keempat, menyajikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan mengembangkan kreativitas. Mengapa seorang manajer di kelas itu harus melibatkan murid? Di sini murid adalah anggota masyarakat yang harus dibangun dengan rasa memilikinya. Maka seorang pemilik tanggung jawab tadi untuk menjaga dan memelihara saat setiap orang itu merasa bertanggung jawab terhadap kelasnya, maka secara otomatis akan terjadi suasana yang menyenangkan bagi siapa? Bagi murid, bagi penghuni kelasnya. Iya. Nah, sebagai guru tentu saja mengharapkan suasana kelasnya itu seperti sebuah panggung orkestra, bisa berkolaborasi dengan murid, bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, serta anak bisa langsung paham. Nah, itu yang diinginkan manajer. Yang pertama, penghukum, yaitu guru menghukum muridnya. Tadi salah satunya disuruh untuk membersihkan halaman sekolah langsung tanpa ada alasan, menerima alasan siswa, murid itu langsung memberikan hukuman. Itu namanya sebagai penghukum.
Kemudian membuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu guru matore, kamu sudah terlambat sekolah, kok masih banyak alasan? Kenapa? Ini adalah nanti muridnya yang merasa bersalah. Kemudian teman, kalau di sini teman, kita merangkul, menanyakan baik-baik kepada murid kita. Iya, betul, bagaimana murid? Merangkulnya, menanyakan yang baik-baik, sesuai alasannya. Ini yang namanya kolaborasi. Kemudian pemantau. Bagaimana burung lagi bisa? Bagaimana burung sebagai pemantau, dipantau dari jauh. Jauhnya cuma dilihat, tidak dirangkul tadi pemantau, hanya dipantau, tidak diarahkan. Ya, jadi kalau pemantau itu guru cenderung tegas. Guru cenderung tegas, artinya di kelas sudah dibuat sebuah keyakinan kelas. Kalau mungkin panjenengan lebih familiar dengan aturan kelas, ketika anak ini melanggar keyakinan atau aturan kelas, tentu di situ ada konsekuensi yang timbul. Semisal anak berangkatnya terlambat, nah ada konsekuensi, misalkan tidak mengikuti pelajaran di jam selama ia terlambat. Nah itu ditulis, artinya itu sudah tersosialisasikan kepada anak, anak pun juga tahu. Jadi guru tidak perlu basa-basi, ketika kamu terlambat lihat saja di aturan kelas kita seperti apa. Iya Pak, saya jam pertama saya terlambat, jadi saya menunggu di ruang guru. Itu sifat ketegasan dari guru posisi sebagai pemantau. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Warno. Nah, itu sangat betul sekali yang disampaikan oleh Pak Warno. Kemudian untuk sebagai manajer, ini sebagai manajer, Mas dikasih Mas. Sudah ya. Kalau kelima ini manajer. Nah, kita mengumpamakan kelas kita itu adalah sebuah perusahaan. Dan kita itu adalah manajernya. Jadi para anggota atau karyawannya itu adalah muridnya. Ya. Kemudian maka guru kita itu bisa dimakan lagi manajer ya, muridnya adalah karyawannya. Di kelasnya adalah sebuah perusahaan, pabrik ya. Nah, maka di sini ruang kelas itu butuh penanganan.
tenang, ya. Maka untuk menciptakan ruangan yang sedemikian rupa itu kan membutuhkan manajer. Nah, manajernya tapi siapa? Guru. Nah, supaya kegiatan pembelajarannya bisa kondusif dan berjalan dengan lancar dan terarah. Karyanya dipajang di dalam kelas. Yang keempat, menyajikan proses pembelajaran yang menyenangkan dan mengembangkan kreativitas. Mengapa seorang manajer di kelas itu harus melibatkan murid? Nah, di sini murid adalah anggota masyarakat yang harus dibangun dengan rasa memilikinya. Maka seorang pemilik tanggung jawab tadi untuk menjaga dan memelihara saat setiap orang itu merasa bertanggung jawab terhadap kelasnya, maka secara otomatis akan terjadi suasana yang menyenangkan bagi siapa? Bagi murid, bagi penghuni kelasnya. Iya. Nah, sebagai guru tentu saja mengharapkan suasana kelasnya itu seperti sebuah panggung orkestra, bisa berkolaborasi dengan murid, bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik, serta anak bisa langsung paham. Nah, itu yang diinginkan murid, juga guru. Nah, itulah guru perannya sebagai manajer. Di sini merupakan tadi budaya positif dalam penerapan disiplin positif di sekolahan. Demikian pemaparan atau diseminasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pembelajarannya
Mas Maya. Iya, pintar. Ayo. Yuk, Mas Krisna. Nah, ini sudah mendapatkan kesepakatan kelas 5. Salah satunya tidak boleh makan dan tidak boleh gigit. Nah, pada saat pelajaran nanti di kelas berarti tidak boleh makan dan tidak boleh gigit atau ramai. Kemudian masih ada tidak boleh makan dan minum saat pelajaran. Tidak boleh berisik saat pelajaran. Nah, izin ketika keluar kelas, menggunakan surat izin ketika tidak masuk sekolah. Harus mendengarkan guru saat menerangkan saat pelajaran. Nah, ini sudah dibuat kesepakatan kita di kelas 5. Jika ada yang tidak menyepakati ini, tandanya kalian